pernah berubah dulu sekarang. Manusia boleh berubah, tapi firman-Mu tidak berubah. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, lidah hamba-Mu, biarlah Tuhan, supaya aman kepada ini diberitakan sampai Yesus datang kembali. Segala penghalang susah, iblis yang menguasai pikiran kami. Kami berdoa dan kami thanking, dan Tuhan kuasai hamba-Mu di malam hari ini. Roh Kudus hadir di malam hari ini, sehingga kata-kata hamba-Mu adalah kata-kata daripada Tuhan. Kata-kata hamba-Mu adalah kata-kata daripada Roh Kudus. Dan sinilah kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami siap menerima firman yang heran dan berkuasa di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Terima kasih untuk doanya. Lukas 17 ayat yang ke-32. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi, ingatlah akan istri Lot. Silakan duduk. Lama ini tema khotbah adalah kesalahan yang mendatangkan malapetaka. Kesalahan yang mendatangkan malapetaka. Lukas 17 ayat 32 berkata bahwa ingatlah akan istri Lot. Apa yang harus kita ingat kepada istri Lot? Kita harus ingat apa kepada istri Lot? Alkitab Lukas katakan ingatlah akan istri Lot. Kira-kira istri Lot ini siapa? Dia bagaimana? Cerita dari istri Lot ini apa? Akhirnya apa? Ada yang tahu? Jadi tiang garam. Jadi tiang garam. Ya. Istri Lot menjadi tiang garam. Dia manusia, tapi akhirnya dia menjadi tiang garam. Sudah pernah baca ayat itu? Sudah pernah dengar cerita itu? Sudah. Kalau hari ini Tuhan mau kasih tahu kepada kita, ingat akan istri Lot. Ketika kita ingat kepada istri Lot, kita akan ingat dia menjadi tiang garam. Tapi bagaimana dia bisa menjadi tiang garam? Bagaimana bisa dia menjadi tiang garam? Karena istri Lot menoleh ke belakang. Ya. Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, itu Tuhan mengirimkan api dari surga, hujan api dari surga. Itu bukan cerita dongeng, tetapi itu terjadi. Itu benar-benar kisah nyata. Kota yang di bumi hanguskan oleh Tuhan, sekarang itu menjadi, kalau ke Israel di sana itu dikatakan laut mati. Ya, laut mati itu saudara berangkat ke sana, mati di situ tidak bisa tenggelam. Buang diri saja tinggal begitu saja, tidak bisa tenggelam karena kadar garamnya tinggi dan tidak ada kehidupan di sana. Jadi belerang itu turun ke bumi itu bukan suatu cerita, itu asli dan itu benar-benar terjadi. Karena kehidupan di Sodom saja adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Malaikat datang mengunjungi Lot, keluarga Lot. Orang-orang di sana marah. Mereka marah kepada malaikat itu. Ya. Tetapi keluarga Lot melindungi malaikat itu. Paginya Tuhan berfirman kepada keluarga Lot, suruh keluar meninggalkan Sodom dan Gomora. Ya. Waktu mereka keluar, ditarik, malaikat tarik itu Sodom dan Gomora, tarik itu Lot dan keluarganya. Keluar lari meninggalkan kota itu. Waktu mereka lari, istrinya teringat akan kota itu dan dia menoleh ke belakang. Seketika itu waktu dia menoleh, langsung jadi tiang garam. Itu benar-benar terjadi. Hukuman terjadi bagi istri Lot. Kenapa sampai istri Lot bisa berpaling dan melihat kepada kota yang sedang di bumi hanguskan oleh Tuhan? Karena istri Lot
hatinya ada kepada dunia. Istri Lot hatinya ada kepada keadaan-keadaan dunia. Dia masih tergantung dengan keadaan-keadaan dunia. Perhatikan, keluarga Lot ini Tuhan punya rencana menyelamatkan mereka. Ya, ditarik keluar, dibawa keluar. Ya, Tuhan tidak sedang menyelamatkan Lot saja, tidak sedang menyelamatkan anaknya, tidak sedang menyelamatkan istrinya, tapi keluarganya dibawa keluar untuk meninggalkan kota itu. Berarti keluarga Lot adalah keluarga yang juga tahu siapa itu Tuhan. Keluarga Lot, anak istrinya tahu siapa yang menjadikan langit dan bumi. Mereka tahu tentang keselamatan. Dan waktu malaikat itu membawa keluarga Lot, malaikat bilang kepada keluarga itu apa? Kita baca di Kejadian 19. Kejadian 19. Atau orang baca Kejadian 19 ayat 15, 16, 17 dan 26. Atau orang baca Kejadian 19, 15, 16, 17 dan 24 ke 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesungguhnya kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga. Di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya, silakan duduk. Malaikat waktu menarik tangan daripada Lot, keluarganya, malaikat bilang apa? Jangan menoleh dan jangan berhenti. Ya, ada kata di sana jangan. Apa yang dikatakan jangan ya artinya jangan, tidak boleh lakukan. Amin. Tapi ayat 26 katakan bahwa istri Lot menoleh ke belakang. Yang dilarang itu yang dilakukan. Waktu dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam, tidak bisa buat apa-apa lagi. Seketika itu langsung menjadi tiang garam. Itu yang tadi saya katakan bahwa kesalahan yang mendatangkan malapetaka. Ya. Tidak mengikuti instruksi, tidak mengikuti kata-kata dari malaikat, karena mereka sedang ada dalam proses penyelamatan, proses evakuasi. Malaikat Tuhan menghasihani mereka, Tuhan menyayangi mereka, Tuhan tidak mau mereka kena malapetaka. Dan malaikat berpesan, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tapi akhirnya istri Lot menoleh ke belakang dan selesai. Jadi saya mau katakan bahwa istri Lot ini bukan orang yang ada di luar Tuhan. Istri Lot ini adalah orang yang tahu Tuhan. Suaminya Lot bawa dia untuk beribadah, bawa dia untuk mengenal Tuhan. Anak-anaknya diajak untuk mengenal Tuhan. Mereka tinggal di kota itu, kota yang penuh dengan kejahatan.
Kota, Alkitab katakan Lot tersiksa dengan kehidupan orang-orang yang ada di kota itu. Sehingga waktu Tuhan menghukum kota itu, Tuhan ingat kepada orang benar di situ, yaitu keluarga Lot. Ya. Istri Lot ini bukan orang dari luar, bukan orang yang tidak tahu siapa Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Tapi orang yang tahu siapa Tuhan belum tentu selamat. Dia tahu siapa Tuhan, tapi belum tentu dia selamat. Yang selamat adalah orang yang dengar dan lakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Firman datang kepada istri Lot, tapi dia meremehkan firman Tuhan. Dia tidak mau dengar. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Lot dan anak-anaknya lari terus tidak mau dengar, lari terus tidak mau berhenti, dan mereka selamat. Mamanya dia tinggal menjadi tiang garam. Dan tiang garam itu masih ada sampai sekarang. Kalau dapat kesempatan pergi ke Israel, coba datang lihat, betul tidak yang Bapak Onggai ada khotbah. Kesalahan yang dibuat oleh istri Lot yang pertama adalah dia meremehkan perintah Tuhan. Dia meremehkan. Jangan ada Bapak Ibu kita meremehkan perintah Tuhan. Larangan itu tetap sebuah larangan. Karena ada waktu kita melakukan itu maka malapetaka menjadi bagian kita. Meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ya, harus ya. Semua yang melanggar firman Tuhan itu akan mendatangkan malapetaka. Amin. Amin. Tidak ada orang yang dibenarkan kalau dia melanggar firman Tuhan. Melanggar tetap melanggar. Dan sebuah pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensi dalam melakukan pelanggaran. Bayangkan satu keluarga ini tahu siapa Tuhan, tapi yang selamat hanya 3 orang. Namanya tidak selamat. Ya. Apakah ada keluarga di sini? Apakah ada keluarga di sini yang bapak punya rencana keselamatan hanya bapak dan anak-anak, mama tidak perlu diselamatkan? Tentu kan tidak ada. Seorang bapak pasti dia punya rencana untuk anak dan istri semua selamat. Amin. Amin. Bapak pasti mau seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi syarat untuk keluarga diselamatkan adalah dengan firman Tuhan dan lakukan. Amin. Cukup dengar dan lakukan. Di mana bisa dengar firman Tuhan? Di dalam gereja. Setelah dengar, keluar dan lakukan. Ya, kita tidak bisa datang di pasar dan beli ayam, beli ikan, beli sayur dan lain sebagainya. Itu yang menyelamatkan kita? Tidak. Yang menyelamatkan kita waktu kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Amin. Kalau orang mau makan ikan, dia mau pergi makan ikan, dia pergi mancing, tentu dia harus bawa pancingan atau jaring. Ya, dia harus bawa itu baru dia bisa tangkap ikan. Demikian juga ibaratnya kehidupan manusia. Kalau mau masuk surga, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Kejadian waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, tidak ada manusia yang selamat, hanya keluarga Lot. Tapi hanya Lot dan kedua anaknya. Yang lain itu selesai. Karena bumi kena belerang, terbakar, dan itu akan terjadi. Keadaan penghukuman itu akan terjadi. Dunia ini sebentar lagi akan ditunggal balikan. Dunia ini sebentar lagi akan dibakar. Kalau anak manusia datang, Yesus Kristus datang, keadaan dunia ini akan semakin kacau. Ya.
Dunia ini akan di bumi hanguskan. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, itu akan terjadi. Sebabnya firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, ingatlah akan istri Lot. Ingat dia, jangan sampai jadi tiada. Ingat istri Lot. Kalau istri Lot adalah keluarga Kristen, namun tidak diselamatkan. Kekristenan itu bukan karena bertahun-tahun beribadah. Kekristenan itu bukan karena lahir dalam keluarga Kristen. Tapi kekristenan itu adalah melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadi saksi, beritakan Injil. Mungkin engkau tidak memberitakan Injil, tapi dengan datang membantu pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, ya, mensupport pekerjaan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Amin. Keselamatan sudah Tuhan siapkan bagi kita. Keselamatan sudah ada, tapi setiap manusia harus kerjakan keselamatan itu. Kerjakan keselamatan, ya. Kerjakan keselamatan supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau kita binasa. Ya. Apakah salah Tuhan menjadikan istri Lot yang garang? Salah atau tidak? Tidak salah, karena Tuhan sudah katakan, jangan lihat, jangan menolak. Sebuah kesalahan itu pasti ada konsekuensi. Sebuah dosa itu adalah ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi kalau sudah diselamatkan, Yesus sudah mati di kayu salib, engkau harus kerjakan keselamatan. Amin. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Stop dengan kehidupan lama. Stop bertobat dengan kehidupan cara yang lama. Tuhan tidak mau kalau engkau menyembah Dia, engkau pergi menyembah yang lain. Tuhan tidak mau. Kalau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Amin. Hati-hati. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Ya. Sebab kehidupan, akhir dari kehidupan itu kekekalan. Akhir dari kehidupan manusia adalah kekekalan. Kekekalan itu di mana? Kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Ya. Kekekalan di neraka, hidup di neraka atau hidup di surga. Setiap yang buat kesalahan pasti ada akibatnya. Ya, jangan coba-coba. Kalau sudah tahu bilang jangan, ya jangan. Ya, tidak boleh. Biar mungkin perintah itu cuma sederhana, perintah itu cuma kecil, tapi namanya perintah Tuhan, itu harus kita lakukan. Dua hal penting bagi kita adalah satu, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Tetap setia di hadapan Tuhan. Biar hidup kita sederhana, biar kita tidak memiliki apapun, tapi kita harus memiliki Yesus. Kalau sudah ada Yesus dalam kehidupan kita, terus mengabdi kepada Dia, ya, mengabdi kepada Dia. Jangan coba-coba lari kepada yang lain, ya. Jangan pergi kepada orang bodoh, ya. Saudara sakitkah? Saudara pikir saudara punya nasib, jangan pergi kepada orang bodoh. Sebab orang bodoh itu tidak tahu apa-apa. Itu orang bodoh. Saudara tahu orang bodoh? Tahu atau tidak? Dukung-dukung. Artinya orang Yang memiliki pakatan. apa? Orang-orang yang memiliki pakatan. Iya, orang-orang yang memiliki pakatan. Karena biasa kita bilang pergi ke orang. Biasa orang bilang kita pergi ke orang Dukung. kata lain biasa kita bilang orang apa? Orang? Tadi kan saya bilang orang bodoh. Orang pintar. Ini maksud itu apa? Orang pintar.
Kalau berkata, kalau bapak saya tidak bisa bilang itu orang pintar, itu orang Itu orang bodoh. Oke. Ya. Yesus, dia segala-galanya. Amin. Amin. Dia berkuasa. Dia berdaulat atas kita punya hidup. Ya, dia berdaulat. Kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Kita tidak bisa menyembuhkan rambut kita. Kita tidak bisa menambah nafas kita. Yang bisa lakukan semua itu adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Milikilah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Hubungan pribadi. Ya, hubungan pribadi. Saya punya kesaksian sebelum saya jadi gembala, jadi pendeta. Sebabnya malam hari ini Tuhan datang dan ingatkan kepada kita. Firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ingatlah akan istri-Mu. Ingatlah akan istri-Mu. Jangan sampai kau sama seperti istri-Mu. Untuk itu berkomitmenlah kepada Tuhan. Mulai malam hari ini rubah cara hidupmu. Mulai malam hari ini bertobat dan terus ikut Tuhan. Buka telinga. Janganlah suara Tuhan. Jangan engkau melanggar perintahnya. Kalau dikatakan jangan, harus jangan. Waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, semua orang akan melihat di awan-awan. Yesus Kristus datang dengan bala tentara sorga. Dan orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang berdiri teguh untuk melakukan firman, mereka semua akan diangkat. Ada evakuasi, ada perpisahan, gereja Tuhan dievakuasi. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang ketinggalan. Untuk itu, sebagai hamba Tuhan, saya berkhotbah supaya mari kita lakukan firman Tuhan agar kita semua diselamatkan. Jangan kita turut dengan dunia. Jangan kita turut hidup dengan dunia. Kita masih hidup dengan di dunia ini, tetapi jangan kita mengikuti cara hidup dunia. Tapi kita harus mengikuti perintah Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah telinga dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berdoa untuk keselamatan umatmu malam hari ini. Mereka yang sudah dengar
Biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Sebab istri Lot dikatakan, dipesankan untuk jangan menoleh, jangan berhenti. Tetapi karena istri Lot mengingat akan jalan dunia, sehingga dia berbalik dan akhirnya dia menjadi tiang darah. Bapa, aku berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Biarlah mereka tetap setia hingga Tuhan datang pada kali yang kedua. Berkati pelayanan gembala di tempat ini, bahkan gembala-gembala yang hadir malam hari ini dengan jemaat. Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha mereka untuk pembangunan. Tuhan, mereka bukan membangun rumah mereka sendiri, tapi mereka membangun rumah-Mu, tempat orang-orang percaya memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Sebabnya setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, maka Tuhan campur tangan sehingga gereja yang sedang mereka bangun semua boleh terselesaikan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang tinggal di samping kiri kanan, siapapun mereka Tuhan, waktu mereka Tuhan tahu kehidupan mereka, Tuhan selamatkan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkat seluruh pemain musik yang sudah main musik melayani Tuhan. Tuhan berkati penggembalaan yang ada, Tuhan berkati kasus yang ada. Terima kasih Tuhan. Setelah kami akan pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, bahkan kami di rumah dengan selamat. Jemaat-jemaat penggembala mereka, bapak gembala mereka akan kembali ke tempat pelayanan mereka. Tuhan sertai dalam perjalanan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah KKR malam hari ini. Anugerah Tuhan kepada mereka dari surga. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tinggal memimpin dan menyertai kami sekalian, mulai dari malam hari ini sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.